Satu bumi dapat menampung 26 bulan, sedangkan besarnya Jupiter hanya dapat memuat 820 bumi. Yang lebih mengejutkan, ukuran matahari mencapai hingga dapat memuat 600 Jupiter. Ketika kita meletakkan bumi di samping matahari, bumi tampak seperti sebutir debu yang tidak berarti, kecilnya tidak terkatakan. Jika di dekat matahari ditempatkan sebuah bintang seperti Stephenson 218 yang lebih besar miliaran kali dari matahari, seiring jarak semakin menjauh, matahari akan menjadi sangat kecil hingga sepenuhnya tersembunyi dalam cahaya gemerlap bintang raksasa ini. Kemudian letakkan lubang hitam karbon 618 terbesar yang diketahui manusia di dekat Stephenson 218. Ketika jaraknya juga semakin jauh, bintang Stephenson 218 yang awalnya sangat besar menjadi tidak mencolok di hadapan lubang hitam karbon 618. Jika kita membandingkan tata surya kita dengan lubang hitam karbon 618, tata surya di hadapannya sangat kecil dan tidak berarti, seperti tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Namun, luasnya alam semesta lebih dari yang bisa dibayangkan, dengan diameter mencapai 930 miliar tahun cahaya. Di hadapan alam semesta, lubang hitam karbon 618 seperti bakteri kecil yang menempel pada tubuh manusia. Faktanya, ada banyak sekali benda langit yang lebih besar dari lubang hitam karbon 618. Dengan demikian, matahari yang selalu kita anggap sebagai benda besar ternyata sangat kecil jika dibandingkan dengan alam semesta yang tak terbatas dan banyaknya benda langit raksasa. Ini adalah Ceres, planet kerdil terkecil dan satu-satunya di sabuk asteroid dalam tata surya dengan diameter 950 km. Ini adalah Pluto, sebuah planet kerdil yang terletak di sabuk Kuiper dengan diameter 2.400 km. Ini adalah Bulan, satu-satunya satelit alami Bumi dengan diameter 3.500 km. Ini adalah planet terestrial Merkurius dengan diameter 4.900 km. Ini adalah Ganymede, satelit yang mengorbit Jupiter dengan diameter 5.300 km. Ini adalah planet terestrial Mars dengan diameter 6.800 km. Ini adalah planet terestrial Venus dengan diameter 12.000 km. Ini adalah Bumi, satu-satunya benda langit yang diketahui manusia dapat mendukung dan menopang kehidupan dengan diameter 13.000 km. Ini adalah Kepler 22b, sebuah eksoplanet yang beroperasi di zona layak huni bintang mirip matahari Kepler 22e dengan diameter 30.000 km. Ini adalah planet raksasa S Neptunus dengan diameter 50.000 km. Ini adalah planet raksasa S Uranus dengan diameter 51.000 km. Ini adalah planet raksasa gas Saturnus dengan diameter 120.000 km. Ini adalah planet raksasa gas Jupiter dengan diameter 140.000 km. Ini adalah Proxima Centauri, bintang terdekat dengan tata surya, termasuk bintang Katai Merah, dengan diameter 200.000 km. Ini adalah Matahari, sebuah bintang Katai Kuning yang terletak di pusat tata surya, dengan diameter 1.400.000 km. Ini adalah Sirius A, bintang paling terang di antara 5.776 bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dengan diameter 2.400.000 km. Ini adalah Wuchewu, bintang paling terang kedua di Taurus, dengan diameter 5.800.000 km. Ini adalah Behesan, sebuah bintang raksasa merah di Gemini, dengan diameter 12.200.000 km. Ini adalah Dajiaoxing, sebuah bintang raksasa merah di Butes, dengan diameter 35.300.000 km. Ini adalah Sagittarius A, lubang hitam supermasif terdekat dengan Bumi di pusat galaksi Bima Sakti, dengan diameter 44 juta km. Ini adalah bintang Pisto, salah satu bintang paling terang dan paling masif yang diketahui di dalam galaksi Bima Sakti, termasuk dalam kategori bintang biru superaksasa dengan diameter 425 juta km. Ini adalah bintang Betelgeuse, salah satu bintang terbesar dan paling terang yang dapat diamati, termasuk dalam kategori bintang merah superaksasa dengan diameter 946 juta km. Ini adalah VY Canis Majoris, sebuah bintang super raksasa merah yang sangat kaya oksigen di rasi Canis Major dengan diameter 2 miliar kilometer. Ini adalah UY Scuti, sebuah bintang super raksasa merah di rasi Scutum dengan diameter 2,4 miliar kilometer. Ini adalah Stephenson 218, sebuah bintang super raksasa merah di rasi Scutum dan juga bintang terbesar yang diketahui manusia dengan diameter 3 miliar kilometer. Ini adalah lubang hitam supermasif TAM 618 dengan diameter 3.900 miliar kilometer. Ini adalah lubang hitam supermasif Phoenix A yang sejauh ini merupakan lubang hitam terbesar yang ditemukan manusia di alam semesta dengan diameter 5.900 miliar kilometer. Ini adalah nebula Helix Mata Tuhan, sebuah nebula planeter yang terletak di rasi bintang Aquarius dengan diameter 2,6 tahun cahaya. Ini adalah nebula besar Orion, sebuah nebula difus yang terletak di galaksi Bima Sakti dengan diameter 24 tahun cahaya. Ini adalah galaksi bola api Segue 1, salah satu galaksi satelit terkecil dan paling redup di galaksi Bima Sakti dengan diameter 220 tahun cahaya. Ini adalah galaksi Sleeping Beauty yang terletak di Berenices dengan diameter 54.000 tahun cahaya. Ini adalah galaksi Bima Sakti, galaksi spiral berbatang tempat tata surya berada dengan diameter 100.000 tahun cahaya. Ini adalah galaksi Andromeda, galaksi besar terdekat dengan galaksi Bima Sakti dengan diameter 220.000 tahun cahaya. Ini adalah galaksi IC 1101 yang merupakan galaksi pusat di gugus galaksi Abell 2029 dengan diameter 6 juta tahun cahaya. Ini adalah super galaksi Alcyoneus yang merupakan galaksi terbesar yang diketahui ditemukan oleh astronom dengan diameter 16.300.000 tahun cahaya. Ini adalah super gugus Virgo yang merupakan super gugus yang terdiri dari sekelompok galaksi termasuk grup galaksi lokal tempat Bima Sakti berada dengan diameter 1,1 juta tahun cahaya. Ini adalah super gugus Laniakea yang mencakup super gugus Virgo, super gugus Hydra, dan lainnya dengan diameter 500 juta tahun cahaya. Ini adalah alam semesta yang dapat diamati, sebuah ruang berbentuk bola dengan pengamat sebagai pusatnya, di mana cahaya dari objek memiliki cukup waktu untuk mencapai pengamat dengan diameter 930 miliar tahun cahaya. Ini adalah galaksi tempat kita hidup.
Galaksi Bima Sakti tempat kita hidup, sebuah galaksi yang sangat besar hingga menakutkan, sebuah galaksi yang tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Jika galaksi Bima Sakti adalah sebuah gunung besar, maka bumi paling banyak hanya bisa dianggap sebagai sebutir debu. Jadi, seperti apa sebenarnya galaksi Bima Sakti itu? Berapa banyak galaksi serupa di alam semesta? Sekarang, kita menyebut batas alam semesta, yang dapat kita lihat sebagai alam semesta yang terlihat. Diameternya sekitar 921 juta tahun cahaya. Di bawah kombinasi dari banyak galaksi, terbentuklah sebuah sistem astronomi tingkat atas yang disebut total galaksi. Ini terdiri dari galaksi Bima Sakti dan galaksi ekstragalaktik. Galaksi yang berlawanan dengan galaksi Bima Sakti disebut galaksi ekstragalaktik, termasuk dua galaksi satelitnya, awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Sama seperti gravitasi bumi kita menarik bulan untuk berputar, galaksi Bima Sakti juga membawa keduanya berputar mengelilinginya. Yang besar berjarak 160.000 tahun cahaya dari kita, yang kecil berjarak 190.000 tahun cahaya. Di sekitar Kepulauan Nansha di negara kita di bumi, hanya di dekat Cakrawala Selatan kita bisa dengan susah payah menemukannya. Sebagian besar wilayah di belahan bumi utara tidak dapat melihatnya. Kelompok galaksi ini terdiri dari sekitar 50 galaksi, dengan Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan galaksi segitiga sebagai pemain utamanya. Bima Sakti dikelilingi oleh beberapa galaksi kerdil, yang terbesar adalah awan Magellan besar yang kita ketahui, dengan diameter sekitar 21.000 tahun cahaya, dan yang terkecil berdiameter 500, yaitu galaksi kerdil Carina, galaksi kerdil Draco, dan galaksi kerdil Leo 2. Saat ini, pengamatan manusia di alam semesta telah menemukan lebih dari 100 miliar galaksi. Beberapa orang mungkin penasaran, bagaimana manusia mengetahui informasi akurat ini? Pada tahun 1991, teleskop Hubble yang diluncurkan oleh Amerika Serikat membantu kita mengungkap satu persatu tabir galaksi di alam semesta. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi di luar angkasa, Hubble menemukan sekitar 265.000 galaksi. Pada akhir tahun 1995, foto gabungan dari ruang angkasa dalam bagian utara Hubble menarik perhatian orang-orang. Ini adalah foto yang diambil Hubble di area kecil langit di arah Ursa Major. Hanya dengan satu gambar ini, astronomi berubah. Dalam foto tersebut terdapat lebih dari 3.000 titik bercahaya. Perhatikan, ini adalah lebih dari 3.000 galaksi, bukan bintang, melainkan galaksi yang memiliki miliaran bintang seperti Bima Sakti. Awalnya, para astronom memperkirakan jumlah total galaksi mencapai puluhan juta. Tetapi kemunculan Hubble Deep Field Utara membuat orang-orang mengetahui bahwa dalam batas alam semesta yang dapat diamati, kita dapat melihat setidaknya 100 miliar galaksi. Karena bagaimanapun juga, gambar tersebut hanya merupakan satu dari 12.400.000 bagian dari seluruh langit. Pada tahun 1996, Hubble menghasilkan foto Deep Field kedua, Hubble Deep Field Selatan. Gambar ini memiliki kesamaan dengan gambar utara yang dalam, baik dari segi kepadatan galaksi, komposisi, maupun titik terang yang hampir sama, tetapi tetap membuat kita memahami bahwa distribusi galaksi di alam semesta sangat merata. Dengan pemotretan dan exposure selama 113 hari dari tahun 2003 hingga 2004 di arah Fornax, Hubble Ultra Deep Field muncul di pandangan orang-orang pada tahun 2012. Hingga saat ini, pengamatan ini adalah penemuan dengan jumlah informasi terbesar. Gambar medan super dalam yang telah disusun mencakup 1/12.700.000 dari seluruh langit, 2 kali lipat dari jangkauan pengamatan sebelumnya. Di dalamnya ditemukan sekitar 10.000 galaksi, dengan galaksi terjauh berjarak 135,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Penemuan kembali hasil ini juga sekali lagi mematahkan pemahaman orang-orang. Para ilmuwan mulai terus mengeksplorasi galaksi-galaksi ini. Saat ini, supergugus Virgo dan supergugus Shapley yang telah diamati oleh para ilmuwan, ukurannya sudah jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Mereka seperti gajah dibandingkan dengan semut, keberadaannya sangat dominan. Di alam semesta ada sekitar ribuan miliar galaksi seperti Bima Sakti, sehingga tidak lagi istimewa. Bima Sakti berada di daerah yang agak terpencil di alam semesta, dengan galaksi-galaksi di sekitarnya yang berjarak jauh. Para astronom menemukan bahwa ia berada di dalam kekosongan KBC dengan diameter 2 miliar tahun cahaya, yang juga merupakan kekosongan terbesar yang diketahui manusia di alam semesta. Lebih besar 7 kali lipat dari kebanyakan kekosongan lainnya, dan masih terus berkembang. Penemuan ini juga membuat orang mengetahui bahwa galaksi di alam semesta tidak semuanya terdistribusi secara merata.